Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that damn. Bitches on my line, and you know they come straight. Sistem politik dan ketatanegaraan menurut Al-Farabi. Latar belakang tokoh Al-Farabi. Al-Farabi mempunyai nama lain, diantaranya adalah Abdul Nasir Muhammad Ibnu Turkat Ibnu Al-Muzalak Al-Farabi. Sebenarnya nama julukan Al-Farabi diambil dari nama kota Farab. Beliau dilahirkan di desa Wajij di distrik Farab Utara, Provinsi Transoksiana, Pakistan pada tahun 257 Hijriah atau 870 Masehi. Al-Farabi meninggal di Damaskus pada bulan Rajab 339 Hijriah atau Desember 950 Masehi pada usia 80 tahun dan dimakamkan di luar gerbang kecil Al-Bab Al-Sadid, kota bagian selatan. Bentuk sistem politik dan ketatanegaraan yang ditawarkan. Dari sekian banyak karya-karya Al-Farabi yang masih bisa diakses hingga saat ini, setidaknya ada 3 karya yang merekam tentang pandangan serta teori-teorinya dalam bidang politik dan ketatanegaraan, yaitu Kitab As-Siyasat Al-Madaniyah, buku tentang kebijakan-kebijakan sipil, Ara Ahli Al-Madinah Al-Fadilah, pandangan-pandangan penduduk kota atau negara utama, dan juga Tahsil As-Sa'adah, mencapai kebahagiaan. Dalam konsep kepemimpinan, Al-Farabi berpendapat bahwa orang yang paling layak memimpin sebuah negara yang ideal negara utama adalah orang yang paling utama dari golongan potensi kerja yang paling tinggi. Lalu dimulai sekelompok orang yang sama-sama dari golongan tersebut. Dan jika ditemui lebih dari 1 orang dalam golongan peringkat tertinggi yang layak menjadi seorang pemimpin, maka dipilih salah satu yang lainnya menunggu giliran setelahnya. Menurut Al-Farabi, kepala negara harus ada terlebih dahulu sebelum rakyat. Dengan dalih bahwa jantung dalam tubuh manusia adalah sebab adanya kekuatan untuk dapat melakukan perbuatan. Begitu pula dalam negara, kepala negara harus ada dahulu, baru kemudian mengatur warga negaranya. Al-Farabi dalam masa hidupnya cukup dipengaruhi oleh tradisi neo-aristotelian. Konsep-konsep yang ditawarkan Al-Farabi terlihat dari sebuah antitesis terhadap keadaan pada masa tersebut. Bahkan bisa dikatakan dia tidak sedang merekam pemikiran-pemikiran politik dan ketatanegaraan yang berjalan pada masa tersebut. Namun Al-Farabi sedang menawarkan konsep filsafat, ilmu politik dan ketatanegaraan yang benar-benar baru pada masa tersebut. Saya akan menjelaskan tentang tanggapan terhadap kepemimpinan khalifah, imamah, nubuwah. Al-Farabi menyatakan sebagaimana dinyatakan oleh Plato bahwa bagian suatu negeri sangat erat hubungannya satu sama yang lain dan saling bekerja sama, laksana anggota badan. Apabila salah satunya menderita sakit, maka anggota-anggota lainnya akan ikut merasakannya pula. Demikian juga halnya dalam negara menurut Al-Farabi yang mempunyai warga negara yang berbeda kemampuan dan keahlian satu sama lain. Ada yang menjadi kepala negara, ada warga yang memiliki bakat dan kemampuannya bertugas membantu kepala negara. Mereka bersama kepala negara disebut masyarakat. Peringkat pertama atau kelas paling tinggi. Di bawah mereka terdapat kelas atau peringkat kedua yang tugasnya mengerjakan hal-hal yang membantu warga peringkat pertama. Kemudian di bawahnya terdapat kelompok peringkat ketiga yang berfungsi membantu warga peringkat kedua. Kemudian di bawah mereka terdapat kelompok lain lagi yang bertugas melayani dan membantu kelas di atasnya, dan demikian halnya kepada kelas terakhir yang paling rendah. Jadi sistem masyarakat menurut Al-Farabi seperti piramida. Bagian puncak piramida adalah kelas penguasa hanya diduduki oleh filsuf. Di bawahnya adalah kelompok tentara yang mendukung dan melindungi penguasa. Barulah para tatanan piramida yang terbawah, masyarakat yang tani, tukang dan lain-lain yang harus patuh pada kekuasaan kepala negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mekanisme pengangkatan kepala negara atau amir. Berbagai pendapat tentang kepemimpinan banyak dikemukakan oleh para ahli. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan manusia, kepemimpinan merupakan instrumen penting.
Al-Farabi telah menyumbangkan pemikiran filsafat politiknya terhadap khazanah pengetahuan Islam tentang ketatanegaraan yang disebut dengan istilah negara utama atau Madinah Fadilah. Konsep tentang negara utama banyak diwarnai oleh pemikiran Plato dalam karangannya yaitu Republik, di mana pekerjaan kepala negara tidak hanya bersifat politis, melainkan etis sebagai pengendali way of life, dan hanya orang yang berada pada kelas tertinggilah yang boleh menjadi pemimpin negara. Selanjutnya, adapun kriteria khusus untuk menjadi seorang kepala negara, diantaranya yaitu sempurna anggota badannya, besar pengertiannya dalam memahami, bagus daya tangkapnya, sempurna ingatannya, cakap dan bijak dalam berbicara, mencintai pengetahuan, tidak serakah dalam minuman, makanan, dan hubungan seks, cinta akan kebenaran dan benci kebohongan, cinta akan keadilan dan benci kezaliman, tidak hidup dalam kemewahan dunia dan foya-foya, sanggup menegakkan keadilan, optimisme, dan besar hati, kuat pendirian, penuh keberanian, antusiasme, dan tidak berjiwa kerdil.